Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Lailatul Ilmi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan latihan yang telah diberikan oleh PPKN Jakarta Selatan untuk kejuruan akuntansi dasar. Pada latihan hari pertama ini terdapat transaksi pada bulan Januari, di mana yaitu pada tanggal 1 Januari Tuan Riko menyerahkan uang pribadinya untuk modal usaha cuci motor mengkilau sebesar 15 juta. Berarti penulisan pada jurnal umumnya yaitu kas terhadap modal. Jadi maksudnya uang kita bertambah berarti adalah kas. Jadi kas berada di debit. Sedangkan modal adalah hasil dari uang kita. Jadi taruhnya di kredit. Kemudian pada tanggal 1 Januari juga, berarti di hari itu ternyata Tuan Riko menerima kas dari jasa cucian motor sebesar 300.000. Berarti penulisannya adalah kas terhadap pendapatan jasa. Maksudnya adalah dari hasil jasa Tuan Riko, beliau mendapatkan uang sebesar 300.000. Jadi uang itu masuk ke dalam kas kita, yaitu berupa 300.000 di debit, sedangkan pendapatan jasa berada di kredit sebesar 300. Kemudian tanggal 2 Januari terdapat transaksi di mana Tuan Riko membayar sewa tempat usaha untuk 1 bulan sebesar 250.000. Berarti untuk penulisan pada jurnal umumnya yaitu pada tanggal 2 Januari sewa dibayar di muka yaitu sebesar 250.000 di debit, sedangkan kas 250.000 juga. Kenapa? Karena Tuan Riko di sini membayarkan uangnya, berarti uang itu keluar. Jadi uang dari kas kita keluar, makanya sewa dibayar di muka, masuknya ke debit, sedangkan kas yaitu pengeluaran berada di kredit. Kemudian transaksi pada tanggal 3 Januari yaitu di mana Tuan Riko membeli barang elektronik di Cahaya Elektronik sebesar 200.000 secara kredit. Di sini berarti Tuan Riko membeli suatu barang, namun pembayarannya tidak secara langsung. Maksudnya tidak secara cash tunai. Jadi penulisan pada jurnal umumnya yaitu perlengkapan terhadap utang usaha, di mana perlengkapan adalah barang yang kita beli, jadi bertambah yaitu dengan harga sebesar 200.000 di debit, sedangkan utang usaha di kredit sebesar 200.000. Kenapa utang usaha? Karena beliau membayarnya tidak hari itu. Lalu kemudian pada tanggal 4 Januari terdapat transaksi di mana perlengkapan bengkel yang sudah terpakai sebesar 500.000. Berarti maksudnya di sini adalah terdapat perlengkapan bengkel yang sudah habis pakai dan harus beli kembali yaitu sebesar 500.000. Jadi jurnal umumnya di sini adalah beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Kenapa beban perlengkapan? Karena kita sudah menggunakan atau memanfaatkan perlengkapan yang telah ada lalu habis pakai, makanya masuknya
beban perlengkapan adalah di debit sebesar 500.000, sedangkan perlengkapan di kredit. Lalu kemudian ada transaksi pada tanggal 5 Januari di mana Tuan Riko membayar gaji pegawai 1 juta. Maka di sini transaksinya yaitu beban gaji terhadap kas. Maksudnya adalah kenapa beban gaji? Karena karyawan tersebut telah memberikan jasanya kepada Tuan Riko. Jadi, Tuan Riko harus membayarkan hasil dari kerja karyawannya, yaitu sebesar 1 juta di debit, sedang kas atau pengeluarannya di kredit sebesar 1 juta. Lalu pada hari itu juga, tanggal 5 Januari, Tuan Riko membayar uang sewa ruko sebesar 700.000. Berarti di sini Tuan Riko membayar secara tunai pada hari itu untuk uang sewa sebesar 700.000. Maka transaksinya pada jurnal umum yaitu sewa dibayar di muka sebesar 700.000 di debit dan kas 700.000 di kredit. Kenapa sewa dibayar di muka di debit? Karena beliau sudah memakai ruko tersebut, maka ruko tersebut harus dibayarkan karena beliau menempatinya. Sedangkan kas di kredit karena yaitu Tuan Riko telah mengeluarkan uang untuk membayar ruko tersebut. Setelah selesai, maka dijumlahkan. Ini saya hapus dulu untuk melihat hasilnya apakah memang benar. Kita akan menghitung ulang. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Baik, hasilnya sama ya, 17.950.000. Dan yang di kredit coba kita hitung ulang apakah hasilnya akan sama. Baik, hasilnya sama ya. Jadi ini adalah hasil dari penjumlahan debit dan kredit, yaitu sebesar 17.950.000. Dan di kredit pun sama, hasilnya balance. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika terdapat salah dalam penghitungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.